Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun niki Mas Andi Alhamdulillah. ya? Nggih, saya Pak. Nggih. Terima kasih Pak waktunya jenengan berkenan untuk mendengarkan konsultasi saya gitu Pak. Iya, ini kan malam-malam ini nek umatin jenengan itu menghubungi saya. Mesti ono sing agak penting kita sharing bersama. Pripun kabar-kabar jenengan niku nopo ingkang saged kula bantu itu nanti semampu saya gitu Mas. Amin, amin. Nggih, alhamdulillah Pak, kula nggih niki sehat-sehat niku. Ya mugi-mugi jenengan juga sehat, ngoten nggih Pak. Amin. Alhamdulillah Mas, masih diberikan seger kewarasan ini berfoto sih. Ya, kita bisa bertemu ini mumpung masih bulan yang baik ini. Mungkin kalau kita bisa sharing bersama bulan yang baik ini, Allah mendukung kita ini. Monggo. Amin. Amin. Oh nggih Pak. Kula niki nggih niatannya mau konsultasi begitu Pak. Untuk mengingat juga kan sekarang saya kan sudah di perguruan tinggi, sudah menginjak 7, sekarang semester 6, sebentar lagi semester 7 gitu Pak. Ada PKL, ada PPL, ada KKN, dan lain-lainnya begitu Pak. Nah, terus nanti kan tugas akhir kita sebagai mahasiswa S1 itu kan ada tugas penelitian skripsi begitu Pak, membuat skripsi penelitian. Nah, saya kira sih untuk tugas-tugas akhir insya Allah buat saya tidak menjadi masalah, yang penting bagaimana kita tetap jalan bahasanya gitu kalau saya sih Pak. Cuman yang mau saya konsultasikan itu begini Pak, saya itu punya niatan bahasanya Pak, niatan untuk melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi gitu, di S2. Cuman ya saya butuh banding pikiran nonton Pak. Ya, akhirnya kalau pengen konsultasi kali panjenengan, alangkah baiknya bagaimana langkah yang perlu saya ambil kira-kira ngonten Pak. Sehingga mengingat juga kan kondisi saya secara ekonomi memang saya kira belum sanggup untuk melanjutkan studi saya di S2 begitu Pak. Lalu sekarang juga di strata 1 saya sebagai mahasiswa penerima beasiswa bidik misi gitu Pak, dari angkatan 2018 ya sampai lulus. Nah, perkiraannya nanti kalau dulu kan saya kuliah itu nggak niat gitu Pak dulu itu sebelum dapat bidik misi. Tapi setelah dapat bidik misi mindsetnya saya rubah, akhirnya saya semangat kuliah dan lain-lainnya begitu Pak. Nah, ini tiba di waktu-waktu akhir kok saya punya di hati pikiran saya kok pengen lanjutin S2 begitu Pak kira-kira. Nah, alhamdulillah kemarin juga sempat nyari-nyari informasi begitu Pak. Beasiswa-beasiswa seperti yang kemarin itu beasiswa LPDP Pak. Nah, dari beasiswa LPDP itu ternyata ada kesinambungan dengan beasiswa bidik misi yang saya jalani, yang saya terima sekarang gitu Pak. Cuman perkiraan saya kan begini Pak, ini lebih baiknya bagaimana untuk langkah yang saya ambil? Apakah saya harus berusaha untuk mati-matian cari uang untuk dana modal pertama masuk S2, terus nanti berusaha untuk nyari beasiswa LPDP atau beasiswa lain, ataukah saya harus kerja dulu begitu Pak, baru lanjutkan ke S2 begitu. Itu yang menjadi permasalahan saya begitu Pak, yang harus saya ambil pertimbangannya gitu. Itu makanya konsultasi ke panjenengan baiknya bagaimana langkah saya gitu Pak. Nonton Pak.
Ya, Mas Andi, alhamdulillah panjenengan mempunyai harapan, cita-cita ke depan yang sangat bagus dan semoga panjenengan yang sampaikan tadi yang merupakan doa ya dari dalam hati panjenengan untuk menuju ke S2. Dan itu perlu banyak upaya baik dohir maupun batin kan gitu. Jadi memang kalau panjenengan sudah menyampaikan seluruhnya tadi apa yang Anda inginkan itu kan baru saya tahu bahwa panjenengan itu mempunyai cita-cita yang jenengan sampaikan tadi. Inilah kalau saya ingat teori ini siapa itu Paul Sartre yang mana manusia itu kan tidak dapat ditebak ya, esensi manusia itu tidak bisa ditebak, tapi yang bisa ditebak adalah eksistensinya. Jadi setelah panjenengan menyampaikan apa yang menjadi dalam batin dan ingin Anda wujudkan, itu baru saya tahu bahwa panjenengan mempunyai semangat untuk melanjutkan studi S1 ini menuju S2 kan gitu. Begini Mas ya, kalau saya ingat dulu itu kalau di Pondok Gontor itu kan ada semboyan itu mahfudzat itu manjada wajada kan gitu, dengan apa ya, seorang ustadz itu membawa bambu, kemudian dengan membawa parang, sekali di bambu itu ditebas dengan parang kan tidak langsung bisa putus, maka berulang-ulang dengan keras sang ustadz mengatakan manjada wajada, dan akhirnya bambu itu juga putus. Inilah juga yang mungkin menginspirasi panjenengan dari jenjang pendidikan yang ini panjenengan sudah di semester yang boleh dikatakan akhir kan, karena setelah ini masuk ke PKL, KKN dan seterusnya. Dan kalau menurut saya panjenengan dengan angan-angan tadi, cita-cita tadi yang itu merupakan kalau teorinya Sigmund Freud itu kan Anda itu mempunyai cita-cita seperti ini sudah Anda sampaikan semua. Kemudian secara ego itu kan kenyataan sekarang ini saya seperti ini kan sudah dengan sampaikan, apakah saya bekerja dulu ataukah saya itu nanti meneruskan dari bidik misi dengan beasiswa S2, itu rencana-rencana panjenengan. Seperti kita ketahui Mas ya, bahwa kita ini mempunyai keinginan untuk membangun masa depan. Apalagi pendidikan itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk memerangi kemiskinan. Dan saya betul-betul mengapresiasi apa yang menjadi keinginan panjenengan tadi. Hanya saja step by step perjalanan pendidikan di perkuliahan panjenengan ini harus ditata kembali. Misalkan ini kita konsentrasi yang pertama saya harus konsentrasi untuk meraih semester yang akhir-akhir ini dengan IP yang bagus, dikarenakan kan tidak mendapatkan beasiswa seperti yang dengan pengalaman bidik misi itu kan mesti ada batasan IP-nya berapa kan gitu. Nah ini menjadi hal sasaran pokok panjenengan yang pertama, yaitu bagaimana mempertahankan bahkan meningkatkan IP panjenengan
Sehingga dengan IP itulah menjadi pertimbangan nanti jika panjenengan melanjutkan ke S2-nya itu memenuhi syarat kan gitu Mas. Jadi konsentrasi yang pertama adalah meningkatkan kualitas mutu pendidikan Anda dibuktikan dengan nilai IP yang bagus yang memenuhi syarat dari beasiswa menuju S2. Kemudian yang kedua, setelah itu nanti selesai, S1 selesai, kemudian panjenengan sudah seperti yang Anda sampaikan tadi, dengan nilai yang bagus, IP yang memenuhi syarat, kemudian menuju setelah wisuda itu, apakah langsung ke S2-nya. Nah ini tentunya Anda juga dulu pernah berpengalaman di bidik misi, kan gitu. Berarti jenengan sekarang harus menata kekuatan finansial panjenengan, apalagi panjenengan masih muda. Saya kira dengan kreativitas panjenengan dan juga upaya panjenengan agar bisa menuju ke jenjang S2 itu, dengan pengalaman S1 itu, saya yakin Anda bisa menuju ke S2-nya. Hanya saja waktu itu kan semua kita ini berupaya maksimal mungkin, kemudian kita menata setelah prestasi juga amunisi, istilah ekonomi kan gitu. Kalau memang panjenengan itu seperti di S1 itu dengan semangat yang tinggi, karena mendapatkan bidik misi yang sebelumnya belum punya semangat, nah panjenengan ini ya lebih meningkatkan semangat lagi untuk meraih beasiswa S2 itu. Nah, syukur-syukur bisa seperti yang panjenengan lakukan selama ini, aktivitas Anda dengan bidik misi ternyata aktivitas di luar juga mendukung ekonomi panjenengan, dan sampai semester ini pun kelihatannya tidak ada kendala yang sangat berarti. Nah, begitu pun nanti di S2 dengan harus bisa menghitung bagaimana saya ini di S2 ini nanti dengan semangat mendapatkan beasiswa tadi. Kemudian saya kira mempersiapkan S2-nya itu ya dengan di samping IP yang bagus menuju S2 kan ada syarat yang namanya TOEFL bahasa Inggris yang lebih meningkat kan gitu Mas. Juga ada syarat yang lain. Nah ini mempersiapkan betul-betul menuju S2 itu, harapan saya ya jenengan bisa langsung berlanjut. Kalau perkara ekonomi masuk S2 ini segini kan gitu, itu nanti bisa ditoto. Kalau keinginan kuat, kemudian kita berupaya dengan semaksimal mungkin, insya Allah akan memberikan ending jalan keluar yang bagus. Saya yakin panjenengan sudah mendasari itu dengan ketakwaan pada Allah, bahwa dengan bertakwa itu kan yaj'allahu makhraja. Nanti Allah akan memberikan makhraja, solusi yang terbaik ke panjenengan. Dan jika solusi pertama dengan panjenengan tadi mengharapkan beasiswa untuk S2 itu mungkin untuk biaya yang lain masih keberatan, maka ya tadi dengan sudah sampaikan, apakah saya bekerja terlebih dahulu. Nah ini kan Anda yang lebih mengetahui tentang kekuatan dari upaya panjenengan itu. Kira-kira kalau saya dapat beasiswa S2 itu saya mampu meneruskan dengan berupaya meraih S2 itu dengan bekerja lah gampangane, seperti yang di S1 itu kok mampu, ya silahkan. Tapi saya kira tidak terlalu berat kok Mas, kalau di
masuk ke S2 terus masih di IAIN itu kan tidak terlalu berat kelihatannya. Nah, setelah Anda itu tahu kekuatan panjenengan, kemudian kalau memang apa saya harus bekerja dulu ya Pak, itu kan ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan kan biasanya gini, setelah S1 saya ingin bekerja terlebih dahulu untuk membantu keluarga saya dengan pertimbangan usia orang tua. Nanti kalau saya langsung itu ya kuat, tapi kemudian orang tua saya ya maaf tidak bisa terurus dengan baik. Nah itu menjadi pertimbangan. Kalau saya bekerja dulu, nanti membahagiakan orang tua dulu, kemudian begitu saya punya biaya yang mencukupi untuk kuliah, itu kemudian melanjutkan ke jenjang S2-nya. Tapi saya harapkan panjenengan mumpung masih muda dan masih mempunyai semangat bahwa menuntut ilmu itu ya dari ayunan sampai ke tiang kubur seperti itu. Semua itu panjenengan harus memprogram dari langkah-langkah panjenengan itu sehingga mana yang lebih baik saya lakukan dan mana yang saya lakukan itu membawa dampak kepada keluarga saya. Bisa juga saya terus kuliah S2, akan tetapi kemudian keluarga saya, ibu saya misalkan, itu nantinya saya tidak bisa ngopeni dengan baik karena saya belum bekerja dan konsentrasi di perkuliahan. Dan jika saya misalkan saya mundur 1 atau 2 tahun untuk bekerja, membahagiakan ibu, misalkan membahagiakan orang tua, nah kemudian nanti masih mempunyai cita-cita untuk meneruskannya, itu terlebih bagus. Maka saya harapkan nanti panjenengan bisa menjadi dosen kan kalau di S2-nya nanti. Nah, itu yang kita jenengan harapkan, dan itu saya acungi jempol cita-cita panjenengan itu. Kalau saya sih seperti ini. Jadi nanti saya harapannya saya mempunyai teman yang berhasil di dalam akademis dan juga nantinya bisa membawa perubahan bukan diri panjenengan juga, dan juga perubahan di keluarga yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu menuju perubahan yang terlebih baik. Jadi dengan semangat menjada wajada tadi. Itu Mas yang dapat saya sampaikan. Dan tentunya untuk menuju S2 itu panjenengan sudah memulai memperhitungkan dan juga membangun relasi, istilahnya noto lingkungan sosial, yang mana teman-teman panjenengan atau kakak-kakak mahasiswa yang sudah S2 itu bagaimana. Nah itu dihubungi, diminta pertimbangannya, bagaimana pengalamannya, ini yang baik nanti panjenengan bisa menyerapnya. Karena apa? Menurut teori perubahan perilaku behavior itu kan oleh John Wilson itu kan bahwa manusia itu karakternya bisa berubah karena perilaku lingkungan. Jadi kalau sekarang panjenengan menuju S2, maka lingkungan panjenengan harus berubah, yaitu berhubungan dengan mereka yang mempunyai cita-cita hampir seperti panjenengan, dan cari pengalaman dari mereka yang sudah mengenyam S2 itu. Tentunya Anda lebih mengetahui mana yang bisa dijadikan pelajaran dalam jenjang pendidikan panjenengan. Itu lingkungan sangat penting sekali.
Karena kalau saya baca teorinya tadi, John Wilson itu kan manusia ini kepribadiannya akan bisa berubah karena lingkungan yang kuat. Bahkan kan pernah John Wilson itu mengatakan bahwa kepada saya, bayi itu nanti akan saya jadikan manusia yang berhasil, manusia yang sukses, manusia yang bisa menguasai dunia. Itu John Wilson pernah seperti itu. Dan juga saya bisa menjadikan bayi yang masih masih abang itu, bayi itu ini saya bisa menjadikan sebagai seorang yang jahat, seorang yang syirik, seorang yang berbuat anarkis dan sebagainya. Itu karena John Wilson, ia yakin bahwa lingkungan akan berpengaruh terhadap kepribadian dan cara berpikir seseorang. Maka ada 3 tadi langkah pertama. 1, konsentrasi di IP panjenengan. Nah, yang kedua yaitu lihat keadaan keluarga panjenengan. Dan yang ketiga itu hitung waktu dan mulai menata diri panjenengan, yaitu dengan menata lingkungan yang baru, karena Anda akan menuju cita-cita S2 tadi. Cari sebanyak-banyaknya pengalaman dari mereka yang sudah masuk jenjang itu, dan itu menjadikan motivasi Anda untuk terus maju dalam pendidikan panjenengan. Dan saya berharap bukan hanya S2, nanti juga saya juga mungkin ya kalau Allah mengizinkan mendengar seorang Dr. Agus Andi Putra. Atau bahkan terus kan gitu Mas. Ya itu semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mau diniati dengan niat yang kuat, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan khususnya pada panjenengan, dan saya berharap panjenengan semangat untuk terus berlanjut di jenjang pendidikan ini tanpa mengabaikan keluarga panjenengan. Itu Mas yang dapat saya sampaikan. Ya, benar sih Pak. Memang yang pertama, berarti yang saya tangkap kan kalau mengenai IP tadi memang ya mau bagaimana tidak menutup kemungkinan bahwa maupun kita berpikir ke depannya cari informasi untuk S2 sekalipun, ya kita tidak bisa mengabaikan prestasi yang di strata 1 itu harus difokuskan. Iya. Yang kedua juga mempertimbangkan terkait finansial gitu kan Pak, terkait keluarga bagaimana, jika saya nanti tetap S2 terlebih dahulu bagaimana resikonya gitu. Yang ketiga juga itu tadi gitu sih Pak memang. Cuman ya itu tadi Pak memang agak membingungkan ketika pertimbangannya panjenengan sampaikan pada saya kan menjadi patokan dalam pola berpikir saya gitu Pak. Sehingga ketika yang pertama itu kita mempertimbangkan terkait prestasi atau IP. Ya, seperti yang saya sampaikan juga di awal Pak, terkait yang S1 saya tetap berusaha bagaimana mempertahankan, meningkatkan, bahkan sampai ke skripsi nanti bagaimana saya bisa lulus tepat waktu bahkan lebih awal. Itu yang saya prioritaskan di S1. Tapi niatan saya juga karena mengingat kondisi ekonomi ya memang dari dulu seperti ini gitu Pak. Bahkan punya niatan untuk lanjut S2 itu semenjak semester 2 akhir kalau nggak salah Pak. Kalau nggak semester 2 awal. 2 semester 3 awal kalau nggak 3 akhir gitu Pak. Nah, itu kan mulai pengen ada nabung-nabung gitu Pak dari uang beasiswa bidik misi, punya niatan untuk nabung gitu. Tapi ternyata sampai sekarang bahkan ketika saya gabungkan dengan
uang yang saya peroleh dari gaji pekerjaan saya yang sekarang di fotokopian, ternyata belum sempat nabung gitu Pak, habis sama kebutuhan begitu. Pertimbangan secara finansial juga menurut saya gimana ya, kalau ya gitu ya agak repot kalau kita mempertimbangkan finansial gitu. Terus yang ketiga tadi lingkungan gitu Pak, mungkin memang dalam rangka mencari informasi memang saya lebih mulai memperketat nyari informasi ke kakak-kakak yang sudah melanjutkan ke S2 gitu Pak, apalagi yang sudah mendapat beasiswa gitu. Langkahnya bagaimana gitu misalnya. Apa yang perlu dipersiapkan. Tadi juga jangan sampaikan TOEFL-nya bagus. Oke, benar Pak. Salah satunya memang syaratnya TOEFL-nya bagus gitu Pak. Memang nanti saya kira memang harus sambil ujian lagi kalau memang benar-benar mau lanjut S2 gitu Pak. Gitu sih Pak kalau saya. Iya Mas, alhamdulillah panjenengan jane sudah mempunyai kerentek itu kan sudah lama di semester awal 3 atau apa tadi dengan sampaikan. Jadi itu kalau saya ingat ayat Allah itu kan in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jadi panjenengan tuhfuhu sembunyikan, atau panjenengan tubduhu panjenengan lahirkan, itu Allah sudah memperhitungkan. Jadi kerentek hati panjenengan di semester 3 dan dengan sekarang mau akhir menyampaikan ini kepada saya, ini semoga ayat tadi lebih menyemangati panjenengan dan Allah senantiasa memberikan perhitungannya kepada panjenengan yang sudah ngerentek punya cita-cita dalam hati tadi, dan cita-cita itu senantiasa melekat, dan nanti dengan cita-cita itu kan panjenengan tetap berupaya berusaha untuk meraih S2-nya tadi itu Mas. Jadi alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang panjenengan sampaikan paring ijabahnya itu. Paling tidak kan dapat pencerahan yang perlu saya pertimbangkan nanti apa. Seperti yang jenengan sampaikan juga kan gitu Pak. Ya apa yang saya ingin alami ke depannya masuk kuliah gitu Pak. Cuman semakin nambah umur, semakin kita mengerti keadaan kita, ya memang saya benar-benar membutuhkan konsultan bahasanya gitu Pak, tempat bertukar pikiran minimalnya. Dan apa yang jenengan sampaikan juga menurut saya masuk akal gitu Pak. Oh ya memang harus dipertimbangkan seperti itu juga. Cuman itu tadi Pak, memang ini kelihatannya kok lebih, setelah saya konsultasi dengan jenengan kok kelihatannya lebih memang ya kita cari persiapkan modal gitu kan Pak. Modal dulu. Iya. Siap masuk nanti siapa tahu bisa sambil nyari beasiswa gitu. Iya. Karena pada hakikatnya kan saya kemarin itu bagaimana berusaha itu ya kuliah sambil kerja bahasanya gitu Pak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan saya selama kuliah, kebutuhan saya untuk ke sehari-hari itu juga terpenuhi dari pekerjaan gitu. Dan ketika saya dapat kerja juga tidak menutup kemungkinan sambil nyari beasiswa gitu bahasanya Pak. Alhamdulillah juga memang yang jenengan sampaikan tadi juga sebagaimana disampaikan kiai saya juga ngoten Pak, bahwa kalau kita berjuang di jalan Allah, apalagi kita berjuang dalam menuntut ilmu, mencari ilmu, ya insya Allah udah dapat ridho orang tua, guru-guru juga meridhoi, apalagi itu sesuatu yang baik, insya Allah ada jalannya. Dan saya merasakan ya ada jalan gitu Pak. Sehingga alhamdulillah apa yang jenengan sampaikan itu mengingatkan saya kembali pada pesannya almarhum kiai saya dulu gitu Pak. Mas, sama-sama. Semoga kita bisa meraih kehidupan yang lebih baik dengan ilmu yang mencukupi itu.
Dan nanti kalau ada waktu lagi, nanti kita bisa sharing-sharing lagi kan gitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan panjenengan tadi sudah dapat menyerap apa yang kita sharing malam hari ini. Semoga sharing malam hari ini Allah memberikan kekuatan, memberikan kemudahan, kesuksesan kita dan khususnya panjenengan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya kira cukup ya semuanya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami.